Ya, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan kami, King Yomatnya, spesialis pembahas soal matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku cetak matematika wajib kelas 12 bab 3 aturan pencacahan. Pertemuan 1 bab 3 aturan pencacahan, adapun yang menjadi kompetensi dasar 3.3 menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. 3.4 menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Pada kesempatan ini, fokus kita materi pokok adalah 3.1 aturan penjumlahan, lebih fokus ke teori himpunan ya, teori himpunan. Langsung saja teori himpunan, contoh soal 1. Ini banyaknya himpunan bagian dari himpunan X, di mana X pangkat 2 dikurang 7 tambah 10 dikecil dari 0 adalah berapa? Di langkah pertama kita tulis kembali yang ini ya, sini. Lalu kita jadikan dia sama dengan dulu ya. Setelah itu kita faktorkan. X pangkat 2 kurang 7X tambah 10 sama dengan 0 difaktorkan menjadi X kurang 5 dikali X kurang 2. Kenapa? Karena ketika kita kalikan masuk ini, X kali X adalah X kuadrat, ya kan? Lalu X dikali min 2 adalah min 2X. Selanjutnya, min 5 kali X adalah minus 5X. Selanjutnya, minus 5 dikali min 2 adalah plus 10. Sama dengan 0. Nah, kita satukan, ini tulis kembali X kuadratnya, karena tidak ada yang dari sejenis dengan dia. Ini sejenis ya. Sama-sama X berpangkat 1. Jadi min 2X kurang 5X itu bisa dioperasikan menjadi minus 7X ditambah 10. Sama dengan 0. Nah, ini sudah sama dengan yang ini. Nah, ya kan? Itu. Jadi sudah benar pemfaktorannya. Oke. Lanjut, setelah difaktorkan, kita pisahkan dulu yang sebelah sini ya, ini. X kurang 5 sama dengan 0 dulu, atau X kurang 2 sama dengan 0 dipecah karena perkalian. Karena nilai X yang mau dicari, maka X kurang 5 sama dengan 0, min 5 pindah rows jadi plus 5. Jadi X sama dengan 5. Begitupun dengan yang ini. X kurang 2 sama dengan 0 itu menjadi X sama dengan 2. Setelah itu kita gambarkan pada garis bilangan ya. Untuk menentukan tanda lebih besar dan lebih kecil. 2 dengan 5 ya. Yang lebih kecil adalah 2, berarti dia terletak di sebelah kiri dan bulatan kosong. Karena tidak ada sama dengannya ya. Ini kita lihat. Tidak ada tanda sama dengan di bawahnya. Gitu. Jadi bulatan kosong saja. Kalau dia begini ada tanda sama dengan, berarti dia bulatan penuh. Gitu. 2 lebih kecil dari 5, maka 2 terletak di sebelah kirinya 5. Nah, sekarang kita cari uji tandanya ya. Angka 0 itu terletak di sini, sebelah sini, angka 0 ya, di sini. Jadi 0 kita masukkan ke sini, substitusi ke sini, angka 0, substitusi ke sini. Setiap X-nya diganti 0, jadi 0 kuadrat dikurang 7X berarti 7 kali 0, lalu ditambah 10. Nah, ini hasilnya adalah plus 10 ya. Plus 10. Nah, plus 10. Berarti 0 tadi posisi di sini tandanya adalah plus. Nah, di sini juga 2 sampai 5. Kita ambil 3. 3 kasih masuk ke sini. 3 kuadrat kurang 7X tambah 10 itu pasti minus ya. Dan di sini pasti plus. Ketika dimasukkan angka 6 masuk ke dalam soal di sini. Selanjutnya yang ditanya adalah lebih kecil sama dengan 0. Ini lebih kecil sama dengan 0. Berarti ambil yang negatif. Kan lebih kecil dari 0 negatif. Berarti himpunan penyelesaian yang ini bertanda negatif. Ini yang daerah himpunan penyelesaiannya. Kita arsir di sini. 2 terletak di antara, X terletak di antara 2 dan 5. Berarti bisa tulis 2 kecil X kecil 5. Karena terletak di antara 2 dan 5 itu nilainya kan negatif. Jadi inilah kita tulis di sini.
Begitu. Oke. Angka berapa yang terletak di antara 2 dan 5? Jadi nilai X-nya itu adalah 3 dan 4 saja. 3 dan 4. Berarti banyak anggota X ada 2. Ya, 3 dan 4 ada 2 angka. Ada 2 angka. Jadi banyak anggota X itu kita bisa tulis NX sama dengan 2. Nah, rumus mencari banyak himpunan bagian adalah 2 pangkat N. Karena dia X berarti 2 pangkat NX. Berarti 2 pangkat 2. Kenapa? Karena NX-nya 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi banyak himpunan bagian dari X kuadrat kurang 7X tambah 10 kecil dari 0 adalah 4. Nah, begitu. Selesai. Oke. Selanjutnya. Pak. Ya. Itu NX selalu kayak satu kesatuan ji, kayak N dalam kurung X itu selalu di satu angka, tidak pernah bisa kayak Iya. N beda sendiri, X beda Enggak, sendiri. dia banyak anggota toh. Ini kan 34 ada 2 angka. Berarti banyak anggotanya 2. Berarti selalu 2 pangkat banyak anggotanya, begitu ya. Banyak anggota satu himpunan. Oke? Jelas? Jelas. Oke, selanjutnya ada kalimat untuk merefresh pikiran kita sekaligus bisa mempelajari kehidupan supaya lebih baik. Ini dia. Ya. Hai kawan, seberat apapun beban masalah yang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu tidak pernah melebihi batas kemampuan kita. Ada lagunya lagi nih. Pencobaan yang ku alami tak melebihi kekuatanku. Asik. Nah, kalau ada latihan soal, ada exercise. Kalau ada contoh soal, ada exercise ya. Ini dia nomor 1. Ini. Dan nomor 2 ya. Hampir sama cara kerjanya. Setelah itu kita pindah ke bagian B, aturan penjumlahan. Tadi itu teori himpunannya, ini masuk ke aturan penjumlahan, mirip cara kerjanya. Nomor 2, contoh soal. Jika NA sama dengan X, ini maksudnya banyak anggota A itu X. NB sama dengan Y, maksudnya banyak anggota B itu Y. Ini X dan Y itu angka ya, banyak anggota kan, 1K, 2K, 3. Dan E dan anggota A iris B, ini iris ini, intersection. A iris B ini bacanya ya, sama dengan Z banyak anggotanya. Maka yang ditanyakan berapakah NA gabung B? Gabung ini ya, ini gabung dibaca. Unity, gabungan. Banyak anggota A digabung B sama dengan berapa? Nah, menurut aturan penjumlahan, ada rumusnya ya, ada rumusnya ini. Untuk buah himpunan A dan B selalu berlaku N dalam kurung A gabung B sama dengan NA ditambah NB dikurang NA iris B. Nah, sudah ada. NA-nya tadi X ini, NA-nya adalah X. Ditambah NB, NB-nya adalah Y. Dikurang NA iris B. NA iris B adalah Z. Jadi kasih masuk saya di sini. Ya, X tambah Y dikurang Z. Itu jawabannya. Ketika digambarkan dalam diagram Venn, ada yang masih ingat diagram Venn? Ini adalah persegi, anggapnya bagus. Di sini himpunan semesta. Ini adalah himpunan A, terus ada irisannya ya, ada irisannya. Ini himpunan B, nah gitu ya. Oke. NA iris B ini Z, Z. Berarti ini irisannya di sini ini Z ya, begitu Z. Oke, itu irisannya. Nah, NA itu X, jadi tadi di sini X, NA. Berarti di sini X ya, dikurangi Z untuk saja. Terus B itu adalah Y, berarti harus dikurangi Z juga untuk B saja. Oke. Jadi NA gabung B ini X kurang Z tambah Z ditambah Y kurang Z. Begitu. Kalau digabungkan semua A gabung B. Nah, itu maksudnya ditulis semua yang ada dalam lingkaran A dan B. Jadi X kurang Z tambah Z. Ini tuh ditulis semua angka yang ada di sini. Ini lingkaran A dan B. X kurang Z ditambah Z ditambah Y kurang Z ya, ditambah Y kurangi Z. Begitu. Sama dengan, nah ini habis ya.
min X sama Z habis. Jadi tersisa apa? X tambah Y kurang Z. Itu ketika digambarkan dalam diagram Venn. Lihat, apakah sama dengan cara rumus X tambah Y kurang Z? Apakah sama? Nah, sama toh? Begitu. Jadi dirumuskan bisa, pakai rumus bisa, pakai gambar juga bisa. Nah, irisannya di sini Z, ada irisan A dengan B itu di Z perpotongannya. Begitu ya. Oke, saya clear. Nah, ada lagi kalimat-kalimat bisa membantu kita belajar tentang kehidupan. Sebenarnya bersyukur atas keberhasilan itu sudah biasa, ya. Namun bersyukur atas kegagalan itu baru luar biasa. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita diberikan kesempatan, diberikan pengalaman, diberikan pelajaran. Kita bisa belajar dari kegagalan itu sehingga kita menjadi kuat ketika menghadapi kegagalan, sehingga membuat kita lebih optimis, lebih bersemangat karena keberhasilan sudah dekat, gitu ya. Jadi kita mencoba gagal pasti suatu saat akan berhasil. Dari kegagalan kita belajar supaya tidak gagal lagi, menjadi lebih baik ke depannya. Begitu. Ada latihan soal, ada contoh soal, hampir sama ya. Nomor 3 dan nomor 4. Nah, kalau sudah kita lihat contoh soal 3A, sudah masuk soal cerita ini. Gitu. Soalnya demikian. Dari angket yang disebar pada suatu kelas yang tidak 50 siswa, diperoleh data 20 siswa senang bermain basket, 30 siswa senang bermain voli, dan 10 orang tidak senang bermain keduanya. Persentase siswa yang senang bermain keduanya adalah berapa? Nah, dari soal diperoleh ini. Nah, NS banyak murid itu 50 atau jumlah semua angka dalam diagram N. Yang senang keduanya kita misalkan N ya, yang senang keduanya irisannya ini yang digambar diagram. Itu irisannya yang senang keduanya. Dia suka basket dan dia suka juga voli. Terus yang suka basket saja tadi ya, yang suka basket saja ini 20 kurang N. Yang suka voli saja itu 30 kurang N ini. Kurangi dengan yang suka keduanya. Lalu yang tidak suka keduanya atau di luar lingkaran basket dan voli itu 10. Jadi ini 10 ditaruh di luar ya. Karena dia tidak termasuk dalam lingkaran voli dan basket. Begitu. Oke. Nah, terus kita pasang di rumusnya. Jumlah semua angka dalam diagram itu 50. Kenapa? Karena ini soal awal dari angka yang disebar pada suatu kelas yang terdiri 50 siswa. Jadi semua murid itu jumlahnya 50. Berarti semua angka dalam diagram Venn ini, dalam persegi panjang ini harus sama dengan 50. Tinggal di copy paste semua ini. Ini di copy paste semua ya, ditulis di sini. Jadi sama dengan 50 begitu. Selanjutnya, ini bisa habis ya, min N tambah N itu bisa habis. Jadi tersisa 20 tambah 30 berarti sudah 50, tambah 10 berarti sudah 60. 60 kurang N sama dengan 50. Di sini saya tulisnya 60 kurang N sama dengan 50. Nah, 50-nya saya pindah ruas ke sebelah, gabung dengan sejenisnya, sama-sama angka, jadi minus 50. Minus N-nya ini saya ganti jadi plus N, pindah ruas ke sebelah. Jadi 60 kurang 50 sama dengan 10. Jadi N sama dengan 10. Jadi yang senang keduanya adalah 10 murid atau 10 siswa gitu ya. Oke. Ditanya adalah persentase, ditanyain persentase. Persentase siswa yang senang bermain keduanya. Persentase. Berarti dari 10 ini 10 orang yang senang keduanya dibagi atau per 50. Kenapa? Dari total semuanya ya. Total semuanya murid itu 50, berarti yang sedang keduanya 10 per jumlah semua murid 50 dikali 100%. Karena yang ditanya persen maka harus dikali 100%. 10 per 50 kali 100% diperoleh 20%. Jadi persentase siswa yang senang keduanya adalah 20%. Gitu ya, sangat gampang. Terus ada lagi kalimat merefresh pikiran kita sekaligus sebagai penjeda, sekaligus menjadi pelajaran untuk kita hidup lebih baik.
Hai sobat, jangan menyerah atas impian kita. Impian memberi kita tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaanlah yang merupakan kunci sukses. Tetaplah bersemangat. Jadi kalau orang mau bahagia, itu pasti harus mengalami kesuksesan. Ketika sukses pasti hidupnya berbahagia. Jadi tujuan utama harus bahagia. Ketika orang bahagia melakukan tugas dan pekerjaannya, pasti hasilnya lebih bagus. Ketika hasilnya lebih bagus, pasti sukses, begitu ya. Hasilnya bagus, pekerjaannya bagus, dinilai oleh klien atau bos, ih bagus pekerjaannya ini, akhirnya dikasih naik gajinya atau dikasih naik pangkatnya, itu kan dinamakan sukses. Ketika murid bahagia mengerjakan PR, tugas, dan latihan soal, pasti dia mengerjakannya dengan bagus. Akhirnya benar semua. Dapat 100. Berarti murid itu sukses dalam belajar karena dia bahagia melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Gitu ya. Kalau murid itu mau menjadi bos, ketika dia menjadi bos pasti dia bekerja sesuai dengan aturan dan tata perilaku aturan perusahaan, dia mampu mengelola karyawannya, usahanya, dia sukses, penjualan meningkat, dia bahagia, ya kan? Gitu. Jadi bahagia baru bisa sukses. Jadi lakukan segala sesuatu dengan senang hati. Lakukan apa yang kamu senangi, yang kamu sukai, atau sukai apa yang kamu lakukan, gitu ya. Nah, ada latihan soal, pasti ada contoh soalnya. Nomor 5, itu nomor 5 ya ini. Oke. Terus nomor 6, nomor 7, 8, 9. Nah, ada lagi kalimat penjeda supaya lebih semangat ya. Karena hidup adalah perjuangan, perjalanan adalah suatu pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, maka lambat laun kita akan tersisihkan. Kenapa? Karena hidup itu harus ada berkorban. Waktu, perasaan, tenaga, energi, biaya, ketekunan, kesabaran, bahkan air mata. Kita harus mengorbankan sesuatu supaya kita tetap eksis, tetap mampu berjalan, tetap mampu sukses dalam keadaan apapun. Selanjutnya, positing, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu untuk kita semua. Iya. Nah, ada nomor 10. Nah, ini dia. Nah, demikianlah pembahasan video kita, pelajaran kita hari ini. Jangan lupa dukung terus channel kebanggaan kita bersama, channel pendidikan, channel pembelajaran, channel yang bisa bermanfaat positif dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, and share, nyalakan tanda lonceng agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi terus bangsa untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Tetap semangat belajar dan sukses untuk kita semua, sukses dalam karir, keluarga, studi, diberikan rezeki melimpah, jika ada usaha dan pekerjaan dibuat berhasil, mempunyai banyak pembeli pelanggan, dan semoga kita terus berbahagia karena tujuan hidup adalah untuk bahagia. Ketika kita bahagia maka kita akan sukses, gitu ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran kami selanjutnya dan selamat belajar.